Jadi secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atau penilaian hasil belajar ada 3 tahap besar, ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengolahan atau pelaporan. Ya. Nah, inilah dokumen yang akan kalian buat atau susun nanti di dalam proyeknya. Di perencanaan, ya, tidak perlu ada prota dan prosen. Apa itu prota dan prosen sebenarnya? Program tahunan dan program cara. Semester. Oke, itu tidak perlu kalian adakan, ya. Kemudian pemetaan KD ini kan istilah K13, ya. Ini tidak perlu, tapi yang perlu ada di sini adalah modul Ajar. modul ajarnya lengkap, ya. Dan modul ajarnya bukan per pertemuan, tapi modul ajarnya 1 unit materi. Misalnya metabolisme, sistem pencernaan, atau keanekaragaman hayati. Nanti kalian lihat berapa JP sebenarnya untuk materi itu, ya. Yang logis juga, atau nanti boleh ambil di panduan kurikulum, ya, atau silabus kalau masih ada silabus, ya. Nah, modulnya nanti setelah ada modul maka ada penetapan KKM istilahnya kalau 2013. Kalau kurikulum merdeka apa istilahnya? Apa itu KKM kan? KKN itu KKM kompetisi kemampuan standar nilai. apa? Standar nilai. Iya, standar Nilai. Ya, kalau kepanjangannya KKM apa? Bukan Apa kepanjangannya? kemampuan kompetensi mahasiswa. Aish. Tidak pernah dengar istilah ini dalam mata kuliah pendidikan? Ingat ya, kalian itu pendidikan biologi. Biologinya harus jago, pendidikannya juga harus bisa, ya. Dan ini otakmu harus dua ya. Beda kalau anak biologi saja, ya. Kriteria ketuntasan minimal. Sekarang apa istilahnya dalam kurikulum merdeka? Oh, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Disingkat KKTP. KKTP. Jadi maknanya sama, ya, hanya diubah nama dan dipermak-permak sedikit, diubah tampilannya, ya. Tapi intinya sama, tujuannya sama, ya, menetapkan standar minimal yang harus dicapai oleh Peserta didik. Ya. Minimal, ya, bukan maksimal. Jadi kalau dia sudah sampai di standar minimal itu berarti dianggap sudah layak untuk lanjut. Ya. Kalau kita biasanya kalau mata kuliah lulus atau tidak? Lulus. Kalau tidak lulus berarti harus mengulang lagi mata kuliahnya. Ya. Oke, jadi penetapan KKM-nya nanti KKTP-nya nanti silakan diatur, ya, tentu dengan pertimbangan. Ya. Boleh jadi antara konsep setiap kelompok beda standar KKTP-nya. Ya, kenapa? Karena itu tadi tingkat kesulitan materi, ya, daya dukung sekolah, kemampuan peserta didik juga, ya. Karena kalau kita menetapkan standar yang tinggi, tapi materinya sulit, kemudian siswanya kemampuannya dia di bawah rata-rata, berarti kita bunuh diri sebenarnya dalam mengajar. Iya juga sih. Iya. Maka kita biasanya harus menurunkan standar. Inilah yang banyak perdebatan di kalangan dunia pendidikan. Standar yang ada di Jakarta itu harus juga sama dengan yang ada di Papua. Padahal sarana berbeda.
motivasi belajar siswanya berakses mendapatkan informasinya Berbeda. Bahkan pengalaman teman kami, ya, teman saya yang pernah mengabdi di daerah sana, ya, itu SMA itu ada yang sudah jadi bapak. Ya, ditanya kenapa lanjut SMA? Kenapa masih SMA? Ya, Oh, tinggalkan. karena dia katanya mau daftar apa itu kepala desa ke apakah? Ya, dan tidak ada ijazahnya. Kepala dusun. Kepala dusun, pokoknya ada lah, pokoknya diajar itu sudah bapak-bapak, lebih tua dari dia, ya. Iya kan, kepala dusun harus. Tapi, nah ini lagi harus S1. Pokoknya dia ikut itu karena berumpi sampai di jenjang itu, ya. Tadi dia Tapi salah. karena ada tujuan tertentunya ya, dia harus sekolah, ya. Dan di sana katanya itu bukan bagaimana mengajarkan anak-anak 1+1, mengajarkan membaca, bukan. Ya, tantangannya di sana adalah bagaimana membawa anak ke sekolah. KKB. Ya. Kan itu tadi perbedaan motivasi. Ya. Jadi kalau standar yang di Jakarta mau dibawa ke sana, ya, seperti itu. Oke? Jadi nanti penetapan KKTP-nya boleh berbeda, nanti dibuatkan alasan logisnya kenapa KKTP-nya begitu. Ya. Nah, setelah penetapan KKTP ada nanti dokumen tertulisnya bahwa bentuk instrumennya nanti tes atau non tes, kemudian teknik penilaiannya seperti apa. Ya. Jadi bentuk dan teknik penilaiannya nanti dirancang. Disitulah nanti kalian akan melihat untuk bentuk tes untuk ranah apa, bentuk non tes untuk ranah apa, itu nanti kalian akan tentukan di situ. Ya. Jadi saya belum mau menentukan, nanti kalian nanti yang menganalisis sendiri berdasarkan literatur yang kalian baca, nanti saya lihat hasilnya. Ya. Nah itu sampai di dokumen perencanaan cukup itu. Jadi modul penetapan KKTP, perencanaan bentuk dan teknik penilaiannya. Kemudian masuk di tahap pelaksanaan, ya. Mulai menyusun atau membuat instrumennya. Entah itu instrumen tes atau non tes, ya. Nah dalam penilaian untuk kognitif, kalian ambil instrumen bentuk tes, maka tekniknya harus kita pakai ya sepakat tes tertulis saja. Kenapa? Ya kalau lisan tidak bisa dilihat di dokumen. Ya. Berarti seragam. Jadi tes tertulis. Nah kalau kita pakai tes tertulis, maka sebelum soalnya jadi harus ada kisi-kisi. Ya. Banyak guru, ya, banyak dosen biasa langsung membuat soal. Itulah biasa ada soal yang kayak belum pernah diajarkan atau soalnya terlalu sulit karena tidak lewat kisi-kisi, langsung bikin soal. Ya. Di luar. Atau mungkin sudah diajarkan tapi hari itu kamu tidak hadir, boleh jadi. Hadir terus ya. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi soal yang untuk tes nanti harus didahului dengan Kisi-kisi. ya. Apa-apa yang harus ada di kisi-kisi nanti silahkan cari referensinya sehingga kalian bisa susun kisi-kisi. Ya. Oh, Nah, setelah ada soal, setelah jadi instrumennya ya untuk afektif, psikomotorik, kognitif, barulah dilakukan pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaiannya nanti cukup seolah-olah kalian sudah memberikan soal ke siswa, cukup kalian seolah-olah sudah menilai afektifnya, psikomotoriknya. Dalam artian nanti di situ muncul data hasil pengukuran dari siswa. Saya yakin kalian sudah dapat definisi pengukuran, penilaian, evaluasi. Ya. Oke. Jadi cukup dokumen dan nanti minimal 10 siswa. Ya. Ini kenapa ada minimal 10 siswanya karena berkaitan nanti di
pengolahan. Ya. Minimal 10 untuk belajar ya. Nanti kalau kalian jadi guru beneran bisa saja ya, satu kelas 30 siswa. Kalau mengajar 4 kelas, nah kali nanti. Oh. Oke. Nah, itu untuk pelaksanaannya. Setelah itu masuk ke pengolahan atau pelaporan. Nah, disinilah nanti akan kita analisis data yang diperoleh itu ya. Bentuk analisisnya untuk kognitif itu biasanya ini. Ya. Dilihat standar KKTP-nya. Ada yang memenuhi, ada yang tidak. Karena ini seolah-olah, tolong jangan juga dibuat perfect sekali bilang semua siswa aku dapat 100. Ya. Oh, berarti Itu tidak bagus untuk dianalisis. Ya. Jadi nanti ada yang di bawah KKTP, ada yang di atas, ya, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya menggemaskan. Ya. Itu ada variasi. Supaya kalian belajar, oh kalau nilainya di bawah KKTP apa yang harus dilakukan. oh, berarti Ya. tetap ada remedial. Nah itulah nanti muncul keputusan ya, yang lulus seperti apa, yang tidak lulus seperti apa. Inilah yang buat nanti dokumennya ada pelaksanaan remedial dan pengayaan. Materi remedial pengayaan sudah dapat? Sudah Pak, sudah benar diberikan oleh Di mana mata kuliah apa? mata kuliah semester 3 kemarin. Nah, Kira ada yang tidak dapat, tapi dibagi per kelompok kemarin kan ada yang dapat ada yang materi jurusan pengayak sama pokoknya ingat semua materi pendidikan ya. dia semester kemarin semester 3. Semester ini juga ada. Semester ini saja Oke, intinya adalah nanti kita ulang lagi materimu itu tentang remedial pengayaan ya. Kemudian nah, terakhir sampai ke rekap nilai akhir. Nilai akhir itu ya itu tadi ada nilai afektif, psikomotorik, ya tidak usah sampai penulisan rapor ya. Karena biasanya penulisan rapor itu wali kelas. Kalau kita guru mata pelajaran itu cukup sampai rekap nilai akhir. Itulah yang disetor ke Wali kelas. wali kelasnya. Ya. Oke, jadi ini 3 tahapan yang akan kalian buat dalam bentuk dokumen, ya, dan itu nanti hasil akhirnya berupa file dan hard, ya, dalam artian dijilid, Dikopi. dikumpul. Oh. Tapi itu nanti di pertemuan ke-16 baru dijilid setelah betul-betul fix. Nah, apa yang akan kalian lakukan di pertemuan 13, 14, 15 nanti itu adalah melaporkan progres. Bukan berarti kita tidak ketemu lagi ya. Iya, Pak. Tapi ketemunya entah seperti ini atau daring atau face to face, nanti kita lihat kondisi ya. Yang jelas ada progres tiap pekan untuk kemajuan Proyek. ya. Oke? Ya, Pak. Sampai di sini pahamnya apa yang akan dilakukan? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian harus membentuk kelompok ya, yang terdiri atas 3 orang satu kelompok. Ya. Satu orang 3 kelompok. Kemudian kalau ada lebihnya tidak masuk, ya misalnya ada 1 orang atau 2 orang, maka ini melebur ke kelompok yang ada. Ya. Tidak usah buat kelompok baru hanya berdua. Kenapa? Karena ini bukan pekerjaan 1 malam, ya. Dan kalau sesuai ekspektasi saya, ini printnya tidak tipis-tipis, terutama untuk soal nanti. Itu kan ada tipis-tipis. Ya. Jadi itu ya. Makanya saya bilang 3 orang. Kalau 4 orang, takutnya cuma 2 orang yang kerja, ya. 2 orangnya gosip. Jadi 3 orang. Kemudian kalau tadi itu yang pasti itu cuma berlebih 2 atau 1. Tidak mungkin ada lebihnya 3. Ya. Kalau lebihnya 3 berarti harus jadi 1 kelompok. Kan logikanya begitu, ya. Iya, Pak. Kemudian setelah terbentuk kelompok, masing-masing kelompok menentukan topik apa yang akan diambil untuk modul Ajar.
Jangan ada yang sama. Ya. Level SMA ya. Kelas 10, 11 atau 12 terserah kalian. Terserah juga pas terserah berapa. Iya terserah. Pokoknya di level SMA. Kalau SMA itu capaian pembelajaran E dengan F. Ya. Jadi silakan tentukan topiknya apa, jangan ada yang sama. Ya. Minggu depan minimal dokumen perencanaan sudah jadi. Pertemuan 13, pertemuan 14 pelaksanaan sudah jadi. Ya. Tapi biasanya itu kalau pengalaman di pertemuan 14 itu pengolahan juga sudah ada nih yang belum masuk di situ. Ya. Supaya bisa dikoreksi untuk ke pertemuan ke 15. Ya. 15 harusnya sudah fix, tinggal di print. Ya. Tapi pengalaman kemarin sampai pertemuan 15 masih saja ada yang mengulang. Kenapa? Karena keliru dari isi ya, dari bentuk instrumennya. Makanya saya nanti share file ini, tolong ingatkan di grup supaya saya bisa share untuk kalian jadikan rujukan bagaimana membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan dana. Ya, Jadi fokus kalian bukan cuma di gambar ini, tapi bisa membaca referensi. materi dari buku ini, ya. E-book ini kayak panduan untuk melakukan penilaian, meskipun untuk SD, tapi proses penilaian itu sama di SMP SMA, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Suaranya Ini dokumen perencanaan, pelaksanaan dan keuangan itu berbeda ya Pak? Atau disamakan saja? Dipisahkan dari kalau biasanya dalam makalah ada bab 1, 2, 3 ya. Tapi kalau di proyeknya nanti cukup bold saja perencanaan, pelaksanaan, pengolahan. Karena ini bukan bab-bab ya. Ini tahapan. Gitu. Nanti kan disatukan di semua supaya sinkron. memilih satu materi. Oke, ada lagi? Jika ada lagi yang ingin dikonsultasikan nanti setelah selesai ini, boleh di dalam grup. Ya, kalau misalnya bingung Pak, apakah sudah benar data KTP-nya begini, ya silahkan. Atau nanti di progres baru didiskusikan, boleh juga. Jadi silahkan masing-masing kelompok dulu yang menyelesaikan. Nanti di progres kita lihat sudah betul atau tidak. Seperti itu, ya. Oke, jadi waktu yang tersisa silakan dimanfaatkan untuk menentukan kelompok dan topiknya. Setelah itu kirim nama-namanya di grup sebagai arsip. Ya. Oke? Baik, mungkin itu cukup yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas